Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Halo guys, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang cerita asal mulanya Resident Evil. Siapa yang tidak kenal dengan game survival horror yang berjudul Resident Evil? Game ini bercerita tentang sebuah perusahaan yang bernama Umbrella yang mengembangkan sebuah virus dan disebarkan seluruh dunia. Berikut ini adalah seri dari Resident Evil dari masa Resident Evil 1, 1996. Berawal dari sebuah kota kecil yang bernama Raccoon City, banyak laporan dari warganya bahwa munculnya makhluk pembunuh yang berkeliaran. Jadi dari pemerintah pusat akhirnya mengirimkan sebuah pasukan elit tim Bravo yang bernama STARS, Special Tactics and Rescue Squad, untuk menyelidiki semua insiden yang terjadi di Raccoon City. Namun sayang ketika mereka hendak ke Raccoon City menggunakan helikopter, tiba-tiba helikopter yang mereka gunakan jatuh di sebuah hutan. Karena bagian pusat tidak mendapatkan kabar lagi dari tim Bravo, maka dikirimlah tim Alpha untuk menyelamatkan tim Bravo. Namun setibanya mereka di tempat lokasi jatuhnya helikopter, ternyata mereka diserang oleh segerombolan dog zombies. Akhirnya mereka pun melarikan diri dari hutan dan menemukan sebuah mansion. Mereka pun masuk, namun mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya awal dari semua itu bersumber dari mansion yang sedang mereka masuki. Setelah insiden di mansion tersebut, seorang pasukan dari Bravo yang selamat yang bernama Chris Redfield berusaha memperingati pihak yang berwenang, namun usahanya itu gagal dan berakibat Raccoon City diserang oleh zombie. Setelah itu, seorang anggota polisi yang bernama Leon baru saja dipindah tugaskan di Raccoon City. Ia tidak tahu apa yang terjadi di kota tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Claire. Mereka berdua pun berusaha mempertahankan diri menghadapi para zombie dan berusaha agar keluar dari Raccoon City. Setelah insiden di mansion tersebut, seorang pasukan dari Bravo yang selamat yang bernama Chris Redfield berusaha memperingati pihak yang berwenang, namun usahanya itu gagal dan berakibat Raccoon City diserang oleh zombie. Setelah itu, seorang anggota polisi yang bernama Leon baru saja dipindah tugaskan di Raccoon City. Ia tidak tahu apa yang terjadi di kota tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Claire. Mereka berdua pun berusaha mempertahankan diri menghadapi para zombie dan berusaha agar keluar dari Raccoon City. Cerita dari RE5 ini menceritakan tentang petualangan Chris Redfield yang sekarang jadi jauh lebih keren dan gahar di suatu negara fiktif rekaan di kawasan Afrika yang disebut Kijuju. Chris kini telah menjadi anggota dari sebuah kesatuan yang disebut Bioterrorism Security Assessment Alliance (BSAA). Kali ini ia ditugaskan untuk menyelidiki sebuah insiden yang terjadi di wilayah yang menjadi setting game ini. Lagi-lagi Chris tidak akan sendiri dalam petualangannya. Ia akan ditemani oleh seorang cewek Latin berumur 23 tahun yang bernama Sheva Alomar. Biarpun namanya Sheva, bukan berarti doi punya hubungan darah sama pemain bola asal Ukraina. Tidak hanya berusaha melakukan investigasi mengenai sesuatu yang terjadi di sana, kehilangan Jill terus membayangi dirinya. Keberadaan Sheva sebagai partnernya kali ini pun sempat mengingatkannya dengan trauma kehilangan Jill. Seiring dengan penyelidikannya mengenai apa yang tengah terjadi di balik penyebaran virus di kawasan ini, bercerita tentang Leon yang muncul di RE2 yang sedang menyelidiki sebuah pulau yang menurut kabar beritanya di pulau tersebut merupakan tempat penelitian dari Umbrella. Sesampainya di pulau tersebut, Leon pun disambut oleh para makhluk mutan yang dikembangkan oleh Umbrella. Dalam petualangannya dia bertemu dengan Ada Wong, seorang wanita misterius. Di game ini tidak ada lagi zombie yang pernah ada di game RS sebelumnya, namun lawannya kini para makhluk mutan yang telah dikembangkan. Kelebihan RE4 di sini kita bisa mengupgrade persenjataan.
Cerita dari RE5 ini menceritakan tentang petualangan Chris Redfield yang sekarang jadi jauh lebih keren dan gahar di suatu negara fiktif rekaan di kawasan Afrika yang disebut Kijuju. Chris kini telah menjadi anggota dari sebuah kesatuan yang disebut Bioterrorism Security Assessment Alliance (BSAA). Kali ini ia ditugaskan untuk menyelidiki sebuah insiden yang terjadi di wilayah yang menjadi setting game ini. Lagi-lagi Chris tidak akan sendiri dalam petualangannya. Ia akan ditemani oleh seorang cewek Latin berumur 23 tahun yang bernama Seva Alomar. Biarpun namanya Seva, bukan berarti doi punya hubungan darah sama pemain bola asal Ukraina. Tidak hanya berusaha melakukan investigasi mengenai sesuatu yang terjadi di sana, kehilangan Jill terus membayangi dirinya. Keberadaan Seva sebagai partnernya kali ini pun sempat mengingatkannya dengan trauma kehilangan Jill. Seiring dengan penyelidikannya mengenai apa yang tengah terjadi di balik penyebaran virus di kawasan ini, Chris pun berharap untuk bisa menemukan kembali Jill, walaupun harus berhadapan kembali dengan Albert Wesker yang telah menjadi musuh bebuyutannya. Ia masih menyimpan keyakinan bahwa Jill masih hidup di suatu tempat. Di game kali ini, gamers akan bertemu dengan beberapa tokoh baru dan keterkaitan mengenai asal dari virus yang tersebar. Yang pasti, game ini punya cerita yang tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar setia RE ini. Saya juga mendapatkan info bahwa Albert Wesker juga akan berubah menjadi monster, sama seperti rekannya di RE1 Jack Crosser, tokoh paling utama dalam Resident Evil 6. Leon adalah mantan polisi dan salah satu survivor di insiden Kota Racoon tahun 1998 silam. Berkat kemampuan survivalnya itu, Leon kini menjadi agen pemerintah di Division of Security Operations, DSO, sebuah organisasi yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden. Beberapa kali Leon menjalani misi yang berbahaya. Kini dia menjadi teman dekat sekaligus orang kepercayaan Presiden. Leon juga mempunyai perasaan khusus pada Ada Wong. Chris adalah mantan anggota Stars Kepolisian Kota Racoon dan sekaligus mantan pasukan Angkatan Udara. Tokoh utama paling awal dalam serial Resident Evil yang sering tampil di serialnya. Dalam Resident Evil 6 Chris sudah menjadi kapten di BSAA. Kematian anggota timnya membuat Chris trauma dan menyalahkan dirinya. Sempat menghilang dari tugas selama 6 bulan dan hanya mabuk-mabukan. Dengan dorongan dari Pierce Nivans, sedikit demi sedikit dia mendapatkan semangatnya lagi. Itulah kisah Resident Evil yang masih bermain game ini. Selesaikan sampai habis gamenya. Terima kasih. Jangan lupa di subscriber. Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't